Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan. Anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Marsha Amira Fauzi dengan NIM 196, Yulio Edwin Fernanda dengan NIM 199, Ayu Wulandari Sukoco dengan NIM 208, dan saya sendiri Listia Lailatul Agustina dengan NIM 209, Muhammad Afif Nuril Azhari dengan NIM 217, Aprilia Nuraini Setiawan dengan NIM 225. Yang pertama saya akan membahas tentang pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas meliputi pengertian dari pemeliharaan dan jenis-jenis pemeliharaan. Pengertian pemeliharaan fasilitas yaitu pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang disediakan pabrik dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan jika ada yang rusak, sehingga dapat menciptakan suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan, sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan dari pemeliharaan adalah menjaga agar sistem yang ada dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, serta dapat mengendalikan biaya untuk perbaikan jika ada kerusakan. Yang kedua adalah jenis-jenis pemeliharaan. Pemeliharaan dibagi menjadi 3, yaitu pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance, pemeliharaan saat terjadi kerusakan atau breakdown maintenance, dan perawatan korektif atau corrective maintenance. Yang pertama, preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga serta menemukan kondisi-kondisi tertentu yang sekiranya dapat menyebabkan kerusakan pada saat digunakan dalam proses produksi. Biasanya dilakukan pengecekan dan pembersihan secara berkala sesuai jadwal serta penggantian suku cadang secara rutin. Preventive maintenance dibagi menjadi 2, yaitu routine maintenance dan periodic maintenance. Routine maintenance yaitu kegiatan pemeliharaan secara rutin. Contohnya adalah pembersihan fasilitas, peralatan, pelumasan, serta pemeriksaan bahan bakarnya dan mungkin termasuk pemanasan mesin-mesin selama beberapa menit sebelum beroperasi. Yang kedua, periodic maintenance, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Contohnya adalah pembongkaran karburator atau pembongkaran mesin. Jenis pemeliharaan yang kedua yaitu breakdown maintenance atau pemeliharaan saat terjadi kerusakan. Kegiatan pemeliharaan atau perawatan setelah terjadi kerusakan pada saat fasilitas maupun peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Breakdown maintenance biasa disebut dengan reparasi. Yang ketiga adalah corrective maintenance atau perawatan korektif. Perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan lalu memperbaiki sehingga mesin bisa digunakan kembali secara normal. Corrective maintenance biasanya dilakukan pada mesin-mesin yang beroperasi secara abnormal, yaitu mesin yang masih bisa digunakan tetapi tidak bisa berjalan secara optimal. Perawatan mesin-mesin tersebut dilakukan demi kepentingan sebuah perusahaan untuk terus bisa produktif. Namun, selain itu, memiliki tujuan diantaranya untuk memperpanjang usia mesin dan peralatan kerja. Berkurangnya downtime, menjaga keselamatan karyawan yang menggunakan pencegahan kerusakan yang lebih berat sehingga mengakibatkan biaya lebih tinggi. Dengan menjaga mesin tetap stabil, perusahaan tentu akan mendapatkan banyak benefit dan menghindarkan resiko-resiko yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nuraini Setiawan, NIM 12405193225. Di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu efisiensi dalam pemeliharaan. Efisiensi adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan perusahaan maupun biaya secara efektif. Efisiensi bisa juga diartikan sebagai di mana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun dengan pengorbanan sekecil mungkin. Dari sini, efisiensi secara luas merupakan usaha untuk mencapai prestasi sebaik-baiknya secara maksimal dengan menggunakan bahan yang tersedia maupun sumber daya manusia seperti material, mesin, dan manusia itu sendiri.
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dalam keadaan yang nyata, tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga, dan juga waktu. Efisiensi lebih jelasnya adalah suatu perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini bisa dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama hasil. Hasil adalah suatu kegiatan bisa dikatakan efisien jika suatu usaha tersebut memberikan hasil secara maksimum. Maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan dari hasil tersebut. Yang kedua yaitu usaha. Suatu kegiatan dapat disebut efisien jika suatu hasil tertentu bisa tercapai dengan usaha yang sangat minimum. Mencakup 5 unsur yaitu pikiran, tenaga, jasmani, ruang, waktu, dan juga benda. Menurut Giseli dan Brown dalam yang dikutip oleh Ibnu Syamsi, arti efisiensi mempunyai pengertian yang sama di atas, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran atau output dan masukan atau input. Perusahaan yang efisien dalam hal menjalankan operasi usaha tidak akan membuang sumber daya, dan sebuah operasi yang tidak efisien jika perusahaan mengeluarkan sumber daya melebihi batas dan jumlah yang diperlukan. Efisiensi dalam pemeliharaan dalam bahasa Inggris disebut maintenance excellence atau pemeliharaan yang sempurna adalah melakukan seluruh kegiatan produksi dengan baik, yaitu ketika pabrik membuat peningkatan terhadap standar desain dan mesin berjalan lancar. Kebanyakan pengertian dari pemeliharaan yang sempurna adalah saat performansi produksi seimbang, kendala dan biaya pada saat posisi yang optimal. Ada dua persoalan dalam kegiatan efisiensi dalam pemeliharaan. Yang pertama yaitu persoalan teknis, yang kedua yaitu persoalan ekonomis. Persoalan teknis adalah persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya kemacetan yang disebabkan oleh kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. Yang kedua yaitu persoalan ekonomis. Persoalan ekonomis adalah persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang dilakukan supaya kegiatan maintenance yang dibutuhkan secara teknis dapat berjalan dengan efisien. Jadi dalam persoalan ekonomis yang ditekankan adalah efisiensi dengan memperhatikan biaya yang terjadi dan tentunya alternatif atau tindakan yang dipilih untuk dilaksanakan adalah yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan secara teknis perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kelancaran bekerjanya suatu mesin atau peralatan tersebut, tetapi secara ekonomis belum tentu yang terbaik. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan perlu memperhatikan yang pertama yaitu jumlah biaya yang terjadi. Yang kedua, penentuan apakah mesin atau peralatan merupakan strategic point atau critical unit. Menurut Sofyan Asauri, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dalam perusahaan atau pabrik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, pemilihan korektif. Pemilihan korektif adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah kerusakan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pemeliharaan korektif yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan perbaikan atau reparasi. Pemeliharaan korektif mencakup usaha-usaha untuk mengembalikan fasilitas dan peralatan dan juga kondisi emergensi yang agar berada pada kondisi operasi yang dapat diterima. Modal alternatif pemeliharaan ini dipakai jika suatu komponen telah mengalami suatu kerusakan sehingga harus dilakukan perbaikan. Yang kedua yaitu pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu yang digunakan.
Pemeliharaan preventif terdiri dari aktivitas yang dijalankan sebelum peralatan mengalami kerusakan dengan maksud untuk menjaga kondisi operasi yang baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada suatu peralatan. Menurut Sofyan Asauri, pemeliharaan preventif ini sangat penting karena kegunaannya yang sangat efektif untuk menghadapi fasilitas-fasilitas produksi yang termasuk dalam golongan critical unit. Sebuah fasilitas akan termasuk dalam golongan critical unit apabila kerusakan fasilitas tersebut membahayakan kesehatan para pekerja, menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, modal yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut, atau harga dari fasilitas besar. Untuk perhitungan preventif sendiri bisa dilihat di makalah sebagaimana yang sudah saya cantumkan di dalam makalah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan bahan yang dimana terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah arti dan juga peran penanganan bahan. Penanganan bahan atau material handling itu adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, dan juga meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan ini dimulai dari sejak bahan-bahan itu diterima dari pabrik sampai bahan-bahan tersebut itu bisa dikeluarkan dari pabrik atau barang sudah jadi. Dari material handling tersendiri ini merupakan sebagian besar dari kegiatan perusahaan pabrik dan juga memakan biaya lebih dari 50%. Dari biaya 50% tersebut yaitu dari biaya produksi. Nah, biaya penanganan bahan terdiri atas upah untuk orang yang memindahkan bahan, kemudian biaya investasi dari berbagai alat termasuk dalam biaya produksi untuk mengerjakan produk hasilnya. Dan biaya penanganan bahan atau material ini adalah sebagian yang termasuk dalam biaya langsung atau direct cost, dan ada sebagian lagi yang merupakan biaya tak langsung. Nah, kemudian selanjutnya yaitu biaya penanganan bahan. Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan pabrik industri ini yang berkaitan dengan penanganan bahan itu yang pertama itu ada 3, yaitu yang pertama menyediakan atau menempatkan bahan-bahan di tempat kerja yang biasa juga disebut dengan make ready. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan nyata dalam pengolahan atau pembuatan barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah memindahkan barang-barang dan bahan-bahan dari tempat kerja yang disebutkan tersebut atau biasa disebut dengan put away. Baik, itu selanjutnya akan ditanya oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang efisiensi dalam penanganan bahan. A. Sebab pemborosan dalam biaya material handling. 1. Adanya kelambatan aliran atau jalannya bahan-bahan yang sedang atau akan dikerjakan dalam proses produksi. 2. Sering dibutuhkannya waktu yang lama untuk memindahkan bahan-bahan atau barang-barang di tempat-tempat pengiriman, penerimaan, dan pemeriksaan atau pengecekan, yang disebabkan karena tempat tersebut tidak diatur dengan baik. Yang ketiga, adanya pemborosan dalam menghandle bahan-bahan. Berikutnya, biaya material handling dapat dikurangi atau diperkecil dengan memperhatikan prinsip-prinsip material handling. Yang pertama, material handling harus dikurangi atau dihindari apabila mungkin dari semua pekerjaan dalam pabrik. Yang kedua, pekerjaan material handling yang tak dapat dihindarkan atau dikurangi harus dimekanisasikan. Yang ketiga, alat-alat handling harus dipilih berdasarkan pertimbangan ekonomi atau efisiensi dan dapat berguna bagi kepentingan keseluruhan pabrik. Yang keempat, alat-alat handling yang ada harus digunakan secara lebih efisien dalam pabrik. Yang kelima, sebelum memutuskan penggunaan suatu jenis peralatan handling yang mekanis, perlu dibuatkan suatu analisis yang lengkap. Saya Marsha Mira Fauzi, NIM 12405193196.
Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek produksi yang menyangkut material handling. Yang pertama, produk desain. Produk yang direncanakan haruslah dibuat sedemikian rupa agar mudah diangkut atau dipindahkan. Yang kedua, plan layout. Bagian-bagian dan peralatan haruslah diatur supaya pemindahan bahan-bahan atau barang dalam proses dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, production planning. Proses produksi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga pemindahan bahan-bahan mudah dilaksanakan. Yang terakhir, pengepakan atau packaging. Haruslah memperhatikan agar handlingnya mudah, di mana bungkusan mudah diangkut atau dipindahkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemilihan peralatan penanganan bahan. Peralatan material handling dalam suatu perusahaan pabrik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama fixed pad equipment, yaitu peralatan mineral handling yang sudah tetap digunakan suatu proses produksi. Sifat-sifat dari fixed pad equipment ialah biasanya tergantung atau ditentukan oleh proses produksi. Sifatnya sudah tetap, tidak fleksibel karena hanya digunakan untuk mengangkut barang-barang atau bahan-bahan secara terus-menerus dan tidak dapat digunakan untuk maksud yang lain. Yang ketiga, mesin-mesin atau peralatan ini biasanya menggunakan kekuatan tenaga listrik. Contoh fixed pad equipment adalah yang pertama ban berjalan atau conveyor, yang kedua derek atau cranes, yang ketiga lift atau elevator, dan yang keempat adalah kereta api. Yang kedua adalah varied pad equipment, yaitu peralatan material handling yang sifatnya fleksibel, dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan dan tidak khusus untuk mengangkut atau memindahkan bahan-bahan atau barang-barang tertentu. Sifat-sifat dari varied pad equipment ialah biasanya tidak tergantung dari proses produksi, dapat dipergunakan bermacam-macam operasi, dan yang terakhir mesin-mesin atau peralatan semacam ini biasanya digunakan dengan kekuatan tenaga manusia atau tenaga mesin. Contoh dari varied pad equipment adalah bermacam-macam truk, kereta dorong, sistem penanganan bahan otomatik. Sistem guide rail merupakan sistem mekanikal yang mempergunakan rel-rel yang menempel pada sisi ganggang untuk mengendalikan truk tetap pada jalur melalui pemasangan roda-roda yang dicocokkan dengan rel-rel tersebut. Sistem guide wire memungkinkan penanganan bahan menjadi lebih otomatis sepenuhnya. Sistem ini menggunakan peralatan elektronik yang terdiri atas jaringan kabel-kabel yang ditanam dalam gang-gang fasilitas. Sistem guide wire semakin banyak digunakan karena manfaat ekonominya sangat tinggi. Sistem ini juga menghemat keuangan, memerlukan tenaga kerja lebih sedikit, dan mengurangi kesalahan-kesalahan dan bahan atau komponen hilang, mengurangi bahaya dan lebih aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.